Hi y'all, good evening to all of you and welcome back to the Young Pandit channel Mikey Raharja. Oke, intronya agak beda ya karena ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kali ini gue akan bikin tier list untuk dua liga yang akan dimulai kalau nggak salah tanggal 14 nanti nanti subuh kira-kira jam 2 untuk Liga Inggris dan juga untuk Liga Jerman ya. Karena apa namanya? Mereka akan mulai duluan dan nanti akan diikuti sama Liga Spanyol sama Liga Italia setahu gue. Nah, jadi untuk video kali ini gue akan bikin tier list dari posisi pertama sampai terakhir untuk dua liga dulu, yaitu di IPL sama di Bundesliga. Nah, untuk berikutnya akan ada dua liga lagi yang akan gue bikin tier listnya. Dan ya, gue rasa sih liga-liga besar atau liga-liga yang mungkin bisa gue bahas akan gue bikin videonya, oke? Termasuk kayak contoh Liga Spanyol, Liga Italia gitu mungkin akan mungkin akan gue bikin, bahkan akan gue bikin sih kayak even kayak Liga Belanda, karena gue juga ngikutin Liga Belanda, walaupun ya sebenarnya sih rada membosankan dan marketnya agak kurang gitu, cuman ya tetap akan gue bahas karena ya itu yang gue tonton gitu loh. So tanpa berlama-lama, jadi gue langsung langsung bikin aja tier listnya dari Bundesliga dan juga dari IPL, oke? Sorry kalau mungkin gue nggak akan lihat terlalu baik ke kamera karena gue akan buat ini seideal mungkin lah untuk untuk satu musim IPL sama Bundesliga ini berjalan lah gitu. Iklan lagi. Oke, langsung aja ya, kita mulai ya. Yang pertama kita lihat dari Arsenal ya. Jadi kalau Arsenal ya, dari musim lalu itu kan gue bisa lihat kalau sebenarnya nggak ada kurang banget sih menurut gue permainannya, bahkan hancur bisa gue bilang. So kayak gitu Arsenal, terus kayak Chelsea yang kadang-kadang nggak konsisten, Manchester City yang ya sebenarnya sih cukup bagus tapi bukannya tanpa kelemahan, Liverpool juga yang menurut gue benar-benar mengalami bencana sih kali ini, dan MU yang sering kali juga flop. So ya, sekarang ya kita akan bikin lah ya untuk tier listnya. Jadi untuk posisi pertama gue bisa bilang City sih tetap akan jadi juara sih untuk musim ini, karena ya murni dari segi kedalaman squad dan juga dari segi permainan mereka benar-benar bisa dibilang antar pemainnya tuh kayak udah katam lah menurut gua. Udah tahu cara mainnya Pep kayak gimana, dan juga dengan gameplay yang sudah mereka jalankan selama semusim lalu, menurut gua sih mereka udah gak punya kendala yang besar lah untuk bisa mengarungi musim ini. Kecuali ya kayak Grealish ya gitu. Gue gak tahu sih kenapa Grealish harus dibeli gitu, dibeli dengan harga 100 juta. Dan ya gue belum bisa ngeliat sih kualitas dia yang sesungguhnya kayak gimana di City, karena jelas banget antar Pep sama si Grealish itu beda banget cara mainnya. Ya semoga Pep bisa bisa ngubah mungkin, atau bisa terpenuhi lah ekspektasi yang Pep inginkan dengan membeli
pemain sekelas Grealish untuk bisa merusak pertahanan lawan. Ya, semoga ya. Oke, untuk ke posisi kedua atau keempat, gue harus bilang sih, ini agak sebenarnya sih udah nggak gitu susah, cuman untuk posisinya aja sih agak perlu di apa ya, mungkin 1-2 peringkat atau ya bisa aja gitu beda gitu. Tapi yang jelas nomor 2 mestinya sih Chelsea. Dengan apa ya? Dengan ke apa ya? Dengan squad yang udah ada, dengan pemain-pemain yang juga sudah berpengalaman juga, kayak contoh si ya kayak Havertz, bener-bener pemain yang berbakat lah. Ya kayak Ziyech, Pulisic, Jorginho, Kante, ditambah juga dengan Lukaku yang sudah confirm walaupun nggak bisa dimainin di match day pertama. uh, Sama backnya mereka kayak Thiago Silva, Eduardo Mendy, terus sebagai kipernya. Di samping itu juga benchnya juga cukup oke, kayak ada Kepa, ada Mason Mount juga yang bisa dirotasi jadi pemain utama yang diandalkan. Jadi ya harusnya kalau si Tuchel gak menemukan kendala berarti ya harusnya mereka bisa ambil runner up sih. Walaupun ya sebenarnya kalau misalkan dihadapin 1 lawan 1, ya 1 lawan 1 sama Manchester City, menurut gua sih belum sampai lah, belum sampai ke sana gitu. Nah, untuk yang berikutnya nomor 3 sih menurut gua ini antara MU sama Liverpool sih sebenarnya. Karena ya kalau boleh gue bilang dua tim ini bener-bener gak konsisten, dan ya apa ya, sering kali tuh flop aja di saat-saat penting. Contoh kayak MU gitu. Apa ya, MU ini kan pemain lagi tim yang sebenarnya dari pemain sih udah cukup oke gitu. Maksudnya gue sudah cukup lah untuk memenuhi standar mereka yang harus bermain di kompetisi Eropa, kayak Liga Champions, FA Cup, dan juga Carabao Cup gitu. Cuman pelatihnya ini seringkali itu bener-bener gak bisa gitu manfaatin kualitas dari pemain itu, pemain yang dia punya gitu loh. Terus juga seringkali Ole ini kan gak apa ya, menurut gua gak punya backup plan gitu loh, bener-bener stuck cuma di satu formasi dan cuma ganti pemain sesuai dengan ya udah formasi yang dia kuasain aja gitu. Jadi ya kalau mau dibilang bisa ngangkat jadi juara apa enggak, ya nggak akan bisa gitu, karena ya udah kalah. Lu udah kalah dari segi perencanaan strategi yang ya miskin gitu loh. Gue bilang miskin taktik aja si Ole ini, dan ya kelihatan banget sih gitu. Nah, dan yang keempat ya pasti Liverpool sih menurut gue. Ya kepergian Wijnaldum sih menurut gue bakal berdampak besar sih, karena gelandang box to box tuh jadi pilihannya tuh jadi berkurang gitu. Memang sih ada beli memang Liverpool ini ada membeli Ibrahim Konate kalau nggak salah, untuk gantiin posisinya Wijnaldum. Cuma kan ya Liga Inggris ini kan beda gitu loh, dia harus nyoba dulu gitu untuk bisa tahu betul gimana caranya dia main gitu. Karena ya kalau Klopp nggak tahu cara dia mainnya, mana mungkin dia bisa mengetahui seluruh isi squadnya gitu. Dan juga ya trio Firmansyah ini, Firmino, Mane, Salah itu kan juga tahun lalu di musim lalu juga gak konsisten sama sekali, bener-bener gak kompak. Ya selesai juga gitu loh. Ditambah lagi dengan Van Dijk yang cedera,
gitu loh, cedera panjang. Dan ya bener-bener pusing juga sih klubnya. Dan even apa ya, kalau misalkan belakangnya bagus buat gue ya, depannya tumpul kayak batu gitu, menurut gue juga akan sia-sia juga gitu. So ya gue bilang sih no, posisi 4 dengan segala kedalaman squad yang ada sih mestinya ya pantas sih untuk gue di posisi tersebut lah untuk Liverpool. Nah, yang kelima, ini agak susah sih sebenarnya. Gue mau, gue bisa bilang sih yang antara Leicester, West Ham atau si Arsenal sebenarnya. Cuman yang paling punya peluang sih untuk gue Leicester. Nah, Leicester ini bener-bener salah satu tim yang apa ya, meresahkan tim-tim besar lah, tim yang ada di 4 besar ini. Jadi bukannya gak mungkin Leicester bisa aja masuk ke spot UCL gitu, dan mungkin bisa apa ya, mencapai rank yang ya sedikit lebih tinggi lah dari itu. Cuman kadang-kadang si Brendan Rodgers ini kan ya cuman ngandelin counter aja gitu loh buat segala situasi permainan yang mereka yang mereka jalani gitu. So ya kadang juga gak konsisten. Jadi untuk gua posisi 5 udah sangat cocok sih buat Leicester gitu. Dari dari segala faktor yang sudah mereka yang sudah gua amati lah untuk Leicester ini. Dan dari posisi 6 sampai 10 untuk gua berurutan aja ya. Arsenal, Leeds. Oh ya, sorry. Ini kayaknya Spurs di sini nomor 7 buat gua. Leeds. Ada West Ham di sini sama satu lagi Aston Villa. Oh enggak. Wolves. Ya udah, emang murni karena memang mereka berlima ini ya mereka gak punya kedalaman squad yang cukup oke gitu loh. Dan untuk gua mereka ini udah tim yang ini tuh bukan kadang sih, tim ini tuh komposisinya tuh timpang buat gua. Lebih-lebih kayak Arsenal ya. Mungkin Arsenal bisa aja sampai sampai posisi 8 gitu. Karena untuk gua Arsenal ini juga mainnya gak impresif sama sekali gitu. West Ham ya dengan modal seadanya, lebih Spurs gitu. Ya Spurs dengan ya dengan squad seadanya ya udah emang pantasnya segitu gitu, gak bisa lebih. Posisi 14 gue harus 11 sampai 14 gue harus bilang Aston Villa, Everton. No, Crystal Palace dulu baru Everton, atau Everton dulu, Aston Villa, sama si Brighton. Ya. Dan kemudian juga di posisi ini kenapa harus ada Swansea ya, gue juga baru nyadar. Posisi 15 gue harus bilang Brentford, Watford, sama si Burnley sih. Iya, buat gue ya. Dan yang harus terdepak, oh no, Brentford kayaknya relegated buat gue. Newcastle dan Villa mungkin sampai di sini sih. Ya mungkin ini Newcastle gue pindahin ke posisi 13 dan si posisi 15 gue ganti Aston Villa. Southampton dulu 18, Brentford baru Norwich. Ya udah, emang murni gak punya kedalaman squad aja gitu loh. Emang bukan cocok banget, emang bisanya segitu gitu loh buat gue. Dan Brentford apalagi gue juga nggak ngerti ini Brentford bakal main kayak gimana. So ya nggak ada gambaran gitu loh buat gue. Ya kalau gue sih bilang nih Swansea buang aja. Menurut gue untuk klasemen akhir Premier League
di musim ini menurut gue bakal seperti ini sih kurang lebihnya. Ya ini cuma sebuah prediksi dari gue doang dan belum tentu 100% bener. So ya anggaplah ini kayak referensi aja lah buat kalian gitu. Jadi untuk menakar apa ya, menakar tim kesayangan kalian tuh bakal kurang lebih tuh di posisi mana gitu. Dan ya gue harus bilang harus bilang bahwa sekali lagi bahwa memang ini cuman prediksi semata, nggak bisa mewakili fakta dan data yang bakal terjadi di setiap matchday yang akan uh, kontestan IPL lalui gitu. Oke. Dan begitu juga untuk Bundesliga secara apa ya, secara inilah, secara garis besarnya pun begitu. Oke, kita sekarang beralih ke Bundesliga, liga kedua yang juga akan mulai kali apa ya di subuh nanti. So yang pertama gue harus bilang untuk juara gue sih harus bilang sih tetap Bayern Munich sih. Emang apa ya, memang sebenarnya ada yang bakal apa ya, bakal ada beberapa tim yang bakal menggoyang lah Bayern Munich. Cuman balik lagi konsistensi dari penantangnya Bayern Munich itu sama sekali nggak konsisten. Terbukti dari tahun lalu yang paling kelihatan tuh apa ya, Leipzig, RB Leipzig sama Dortmund yang apa ya, yang mana dua tim ini memang jadi penantang utama Bayern Munich dalam perebutan gelar juara. Cuman setiap kali apa ya, mereka harus meraih poin penting tersebut, mereka nggak bisa menunjukkan konsistensi yang mereka apa ya, mereka butuhkan gitu. Jadi as a result ya mereka jadi apa ya, jadi keteteran gitu loh untuk bisa apa ya, mengejar poin demi poin yang udah Bayern Munich capai gitu loh. Memang apa ya, mereka bisa aja tampil baik gitu dalam beberapa match. Cuman ya karena inkonsistensinya mereka ini membuat Bayern Munich semakin apa ya, semakin di atas angin di musim lalu gitu. Dan bisa aja kejadian lagi di sini. So untuk juara Bundesliga musim ini tetap Bayern Munich. Dan tapi ya gue berharap semoga ada juara baru di Bundesliga. Gue berharap sih, karena udah kelamaan Bayern Munich juara di Bundesliga ini ya, jadi membosankan hasilnya gitu. Oke. Sekarang untuk UCL spot gue harus bilang RB Leipzig. Ini gue urutannya dari 2, 3, 4 ya. Gue bilang sih Dortmund, Leipzig, sama satu lagi kemungkinan besar Wolfsburg. Ya murni karena emang mereka punya ini aja, maksudnya gue untuk Wolfsburg sendiri mereka bermain apa ya, kalau yang gue lihat, gue pun sebenarnya nggak gitu nonton terlalu banyak Wolfsburg, cuman konsisten gitu loh dengan peraihan poinnya dan juga dengan permainannya mereka lah ya, walaupun ya sebenarnya ya nggak gitu impresif banget 100%. Cuman menurut gue pribadi Wolfsburg masih bisa lah untuk bersaing di papan atas lah, at least untuk bisa ngeraih spot Champions League. Oke. Nah untuk UEL sama ECL spotnya, ECL playoff maksudnya gue, ini gue tambahin deh play off spot. Nah untuk yang masuk ke UEL siapa, apa ya, gue sih bilang Leverkusen dan Eintracht sama Bayer Leverkusen. Terus di mid table gue harus bilang
Stuttgart, Union, Hertha. Terus di posisi 7 8 9 nya Stuttgart, Union Berlin, Hertha Berlin. Terus oh wait, kayak gue ada salah. Bayer Leverkusen gue harus taruh di ini, so I'm sorry of that untuk mereka yang dukung Bayer Leverkusen. Menurut gue Gladbach, bahkan Gladbach menurut gue bisa ngambil di UEL tahun depan. Oke, terus mid table gue harus sisain 3 di sini. Union, Hoffenheim, Mainz. Gue juga sebenarnya nggak gitu ngikutin banget, cuman ya gue coba prediksi aja. Oke. Ya, gini. Oke, gue coba pasang si jadi Arminia Bielefeld tetap bakal survive. Yang turun kemungkinan Köln sama Fürth, dimana si Bochum akan maju apa ya untuk menyelamatkan diri mereka dari zona relegasi. Nah, untuk mid table, oke, sekarang gue coba bahas ya untuk apa ya UEL-nya dulu. Murni Gladbach sama Frankfurt itu punya kualitas yang jauh lebih baik ketimbang tim-tim sisa ini. Gitu. Memang kualitas mereka sangat jauh dengan ya murni kedalaman squadnya, murni dengan konsistensi permainan mereka gitu. Dari sisi gue ya. Jadi untuk gue Gladbach bakal ngambil apa ya Europa League-nya untuk spot Europa League, dan untuk Conference League-nya menurut gua Frankfurt yang punya kemungkinan besar bisa ngambil spotnya untuk spot playoff-nya, langsung playoff masuk ke ECL gitu. Ya udah, dan yang lain juga menurut gua kualitasnya udah segitu-segitu aja gitu loh. Dari mid table-nya, playoff-nya, sampai yang memang mau apa ya, yang memang kualitasnya nggak bisa bersaing gitu kayak Köln ini udah kalau nggak salah berkali-kali mereka di zona menengah ke bawah, dan berkali-kali juga mereka lolos gitu loh. Tapi untuk musim ini kemungkinan besar udah nggak bisa untuk gua, karena ya kedalaman squadnya mereka tuh udah kurang banget gitu. Memang di playoff di relegation playoffnya mereka memang bisa ngelawan lah Holstein Kiel, yang menurut gua sih ya itu kardus juga sih, bener-bener kampungan banget Kiel itu asli. Cuman ya udah gitu, kalau misalkan lu compare ke apa ya kontestan Bundesliga yang lain, ya untuk tahun ini udah nggak bisa sih menurut gua, karena sudah banyak apa ya tim yang berbenah juga gitu, terutama untuk 6 ini. Dan ya untuk menurut gue sih ya sorry to say ya, kayak Fürth sama Köln untuk gue harus turun gitu untuk apa ya untuk musim ini. Ya inilah prediksi gue untuk Premier League dan juga Bundesliga. Itu aja dari gue, dan ya sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. See you tomorrow.